Halo, selamat bertemu kembali. Dengan harapan semua insan catur dalam keadaan sehat dan baik. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempersembahkan partai menarik antara Grandmaster Alan Pisot, Elo rating 2548, melawan Grandmaster Alireza Firoza, Elo rating 2703. Partai ini dimainkan pada kejuaraan Magnus Carlsen Invitational 2021 dan masih berlangsung sampai hari ini. Pilihan saya pada partai ini lebih bersifat psikologis, di mana elo yang lebih rendah mencoba bermain dengan cara melakukan penukaran sebanyak-banyaknya sejak pembukaan, terutama berusaha untuk menukarkan perwira beratnya alias menteri agar lebih mudah untuk mendapatkan hasil draw. Namun konsep itu begitu cepat berubah, mungkin akibat tekanan yang luar biasa. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Pisot membuka permainan dengan E4, dibalas oleh Firoza dengan C6, berancang-ancang untuk bermain karokan, kuda F3, D5, D3. Langkah ini mendapat catatan dari saya bahwa langkah ini adalah langkah psikologis. Sebenarnya sekelas Alan Pisot yang berelo rating di atas 2500 tentu saja mengetahui secara umum bagaimana bermain bentuk karokan yang normal. Dan bila saya mundur satu langkah, tentu saja di sini Alan Pisot jelas mengetahui varian kuda C3 atau varian 2 kuda. Namun di sini dia sadar bahwa ketika elo rating lebih kecil melawan elo rating lebih tinggi, sebaiknya selalu mencari bentuk untuk terjadi posisi remis. Tentu dengan cara yang sederhana, yaitu menukarkan buah sebanyak-banyaknya. Dan ketika posisi remis terjadi, tentu berharap yang mempunyai elo rating lebih tinggi akan menforsir permainan. Saya rasa ini pemahaman yang cukup bagus ketika kita melawan elo rating yang lebih tinggi. Kembali kepada posisi partai. Setelah D3, Firoza bermain dengan G6. Dan di sini Pisot melangkah menteri E2. Langkah menteri E2 juga mendapat catatan dari saya bahwa langkah ini tidak konsekuen dengan konsep awal. Seharusnya di sini putih bisa bermain dengan, saya mundur satu langkah, dengan C3. Dan membiarkan posisi terjadi penukaran menteri. Seandainya dalam posisi ini hitam melangkah D makan E4, maka putih akan menjawab dengan D makan E4, menteri makan menteri, raja makan menteri, dan raja mempunyai tempat yang aman di C2. Kembali kepada posisi partai. Setelah menteri E2, hitam melanjutkan dengan gajah G7, G3, gajah G4, gajah E2, E6, rokade, kuda E7, H3. Di sini kemungkinan lain putih adalah melakukan langkah perkembangan. Saya mundur satu langkah, yaitu dengan langkah
kuda B ke D2. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah putih melakukan dorongan H3, hitam menjawab gajah makan F3, gajah makan F3, rokade, gajah kembali ke petak E2, A5, raja H2, A4, A3, benteng E8, F4, C5, C3. Sisi psikologis lain dalam partai ini, kita dapat melihat karena tekanan yang luar biasa dari seorang Firoza, seorang Grandmaster yang berelo rating di atas 2500 pun bisa melupakan perkembangan buahnya di segmen tree sampai dengan langkah ke-13. Kita berlanjut. Kuda B ke C6, gajah E3. Barulah ada tambahan perwira yang berada di segmen tree melakukan langkah perkembangan. Menteri B6, Menteri C2, D4, dorongan yang bagus agar gajah putih yang berada di E3 berpindah dan menjadi pasif. Seandainya berpindah ke D2, tentu saja menghambat kuda yang berada di B1. Dan bila ke F2, tentu saja menutup kekuatan di garis F. Di sini putih memilih gajah G1. Partai berlanjut. Menteri B3. Dan sekarang terjadi posisi yang sebaliknya. Hitam yang menawarkan penukaran menteri. Karena merasa yakin bentuk komplikasi akan menekan secara psikologis. Partai berlanjut. Benteng C1. Saya mundur satu langkah. Seharusnya di sini putih mempunyai pilihan yang cukup bagus, yaitu dengan melakukan penukaran menteri makan B3, A makan B3, E5. Dan posisi putih masih memuaskan. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah benteng C1, hitam melanjutkan benteng E ke D8. Langkah bagus memindahkan benteng pada garis yang tepat, yaitu garis D. Partai berlanjut. Menteri makan B3, A makan B3, E5. Mencoba menutup diagonal gajah yang berada di G7. Di sini hitam melakukan langkah bagus dengan langkah G5 untuk merusak susunan pulau pion putih. Partai berlanjut. Gajah E4, G makan F4, G makan F4, dan sekarang F4 menjadi target. Partai berlanjut.
Gajah H6 melakukan tekanan terhadap F4. Benteng F1. Kuda G6 menambah tekanan terhadap F4. Raja G3. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini putih melangkah, gajah makan G6, maka hitam akan menjawab H makan G6, C4 mencoba menutup permainan, tapi di sini putih mempunyai langkah yang bagus dengan jawaban kuda B4 memanfaatkan tema pin. Dan selanjutnya kuda mengancam pion D3 serta ancaman kuda C2. Jika dalam posisi ini putih melangkah benteng D1, maka hitam akan melangkah kuda C2 untuk mengambil benteng yang berada di A1. Perhatikan dalam posisi ini kuda B1 posisinya sangat menyedihkan. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah Raja G3, hitam melanjutkan dengan langkah Raja G8 mengosongkan garis G yang satu waktu bisa dimanfaatkan. Kuda D2, D makan C3, kuda makan C3. Saya mundur satu langkah. Seandainya dalam posisi ini putih menjawab B makan C3, maka hitam akan melakukan langkah kuda makan E5. Dan posisi hitam tetap unggul. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda makan B3, hitam melanjutkan C makan B2 mengancam benteng. Benteng B1, C4. Langkah bagus untuk menciptakan tema pin pada baris 3. Dan saya rasa bangunan komplikasi seperti inilah yang diharapkan oleh Firoza. Partai berlanjut. D makan C4. Benteng makan A3 melakukan langkah pin. Partai berlanjut. Benteng makan B2. Kuda A5 menambah tekanan pin terhadap kuda B3. Gajah B6. Kuda makan B3. Benteng F3. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini putih melangkah gajah makan D8, maka hitam akan melakukan langkah skak tarik dengan kuda D2 dan melakukan banyak ancaman.
Kembali kepada posisi partai utama, setelah benteng F3, hitam melangkah, gajah makan F4. Langkah bagus, putih menjawab raja G4. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini putih melangkah, benteng makan F4, maka hitam akan melakukan langkah bagus dengan benteng D2. Dan posisi hitam tetap unggul. Kembali kepada posisi partai utama, setelah raja G4, hitam melanjutkan dengan gajah makan E5, melakukan ancaman terhadap benteng B2 dan dorongan F5. Di sini putih menjawab gajah makan G6. Saya mundur satu langkah. Seandainya dalam posisi ini putih melangkah benteng F makan B3, maka hitam akan melangkah F5 melakukan langkah skak sekaligus menggarpu gajah yang berada di E4. Dan partai bisa berlangsung gajah makan F5, E makan F5 melakukan langkah skak, raja G5, benteng makan B3, benteng makan B3, benteng F8. Jelas, dalam posisi ini hitam mempunyai keunggulan. Kita kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah makan G6, hitam menjawab gajah makan B2 dengan tetap melakukan ancaman terhadap gajah yang berada di G6. Partai berlanjut, benteng makan F7, H makan G6, gajah makan D8, dan di sini hitam sudah mempunyai keunggulan satu perwira dengan bentuk yang tidak dalam keadaan tertekan. Partai berlanjut, kuda C5, langkah bagus untuk menjaga B7 dan membuat jaringan mat. Partai berlanjut, gajah B6, kuda E4, benteng makan B7, gajah E5, membuat jaringan mat, gajah D8, mengontrol petak F6, benteng G3 melakukan langkah skak, raja H4, langkah paksa, kuda D6 melakukan double ancaman, yaitu mengancam benteng yang berada di B7 dan melakukan langkah skakmat di F5. Di sini putih menyerah. Ada hal yang tidak dapat dipungkiri, jika kita kalah kelas, apapun yang kita lakukan seakan serba salah. Namun, di sisi lain saya sangat setuju dengan konsep awal Alan Pisot,
yaitu mencoba menukarkan menterinya. Namun sayang konsep itu berubah hanya dalam hitungan satu langkah. Demikian partai yang bersifat psikologis. Baik, demikian partai antara Grandmaster Alan Pisot melawan Grandmaster Ali Reza Firoza. Semoga bermanfaat dan ada hal yang dapat kita pelajari. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam catur gens unasumus.